Oke, mari kita langsung masuk aja ya. Hari ini kita punya bahasan yang menarik banget nih. Menarik gimana tuh? Ada klaim katanya cengkeh, tahu kan rempah dapur biasa itu, katanya bisa jadi kunci vitalitas pria lansia. Oh ya, vitalitas gimana nih maksudnya? Bahkan disebutnya bisa bantu atasi masalah ereksi loh. Dan cuma dalam 60 detik, kedengarannya agak gimana gitu ya. Wah, cepet banget ya, 60 detik. Sumbernya dari mana ini klaimnya? Ada seseorang namanya Dr. Moit Kara, dia bikin video ini khusus buat pria di atas 60 tahun. Oke, Dr. Moit Kara ya. Berarti spesifik banget targetnya. Klaimnya juga cukup berani. Iya kan? Nah, makanya tugas kita di pembahasan ini kita mau coba kupas klaim-klaim ini. Kita lihat apa sih intinya. Betul. Kita akan lihat senyawanya, eugenol itu kan yang disebut. Terus gimana cara kerjanya menurut si sumber, sampai metodenya gimana persisnya. Ya, kita sajikan aja informasinya dari sumber ini buat Anda telaah sendiri. Oke, mari kita bedah. Oke. Mulai dari klaim utamanya dulu deh. Jadi sumber ini bilang, cukup kunyah cengkeh utuh selama semenit aja. 2 menit ya? Cengkeh utuh? Iya, katanya bisa bantu pulihkan kekuatan sama atasi disfungsi ereksi, DE itu. Fokusnya ke senyawa eugenol. Apa sih hebatnya eugenol ini menurut Dr. Kara? Nah, menurut penjelasan di materi itu, eugenol ini disebutnya sebagai vasodilator. Vasodilator, maksudnya? Itu zat yang bantu pembuluh darah jadi rileks, jadi lebih lebar gitu. Khususnya yang ke organ vital pria. Oh, jadi kayak membuka jalur darah gitu ya? Iya, persis. Cara kerjanya disebut mirip obat DE. Sama-sama menstimulasi N-nitric oxide. Tapi ini alami. Alami ya, kuncinya di situ. Betul. Malah katanya sensasi hangat atau perbaikan sirkulasi itu bisa kerasa lumayan cepat. Menarik. Apalagi kalau dikaitkan sama usia ya. Kan katanya sumber ini juga bahas kalau udah di atas 60, pembuluh darah suka jadi lebih sempit, lebih kaku. Nah itu dia. Faktor usia, stres, macam-macam lah. Bikin pembuluh darah kecil yang buat ereksi itu jadi kurang fleksibel. Aliran darah jadi nggak lancar. Terus gimana dong? Apa udah pasrah aja? Justru itu poinnya. Sumber ini, si Dr. Kara ini, menekankan kalau kondisi ini tuh nggak permanen. Katanya bisa dibalikan. Wah, serius? Bisa dibalikan? Iya, begitu klaimnya. Nah, disitulah cengkeh lewat eugenol katanya berperan. Nggak cuma melebarkan sesaat, tapi bantu balikin elastisitas dinding pembuluh darahnya lagi. Oh, jadi biar lebih lentur gitu ya pembuluh darahnya, biar darah lancar lagi. Betul. Makanya disebut ada laporan pasien yang, ereksi paginya balik lagi setelah rutin beberapa minggu. Oke, klaim mekanismenya cukup jelas ya. Terus metodenya gimana persisnya? Yang 60 detik itu, pasti pada penasaran nih. Metodenya sih dijelasinnya simpel aja. Ambil 2-3 biji cengkeh utuh. Ingat ya, utuh, bukan yang bubuk. Oke, 2-3 biji utuh, terus? Taruh di antara gigi geraham belakang. Terus digigit pelan-pelan aja sampai pecah. Jangan buru-buru. Digigit pelan ya? Nah, 30 detik pertama, penting nih. Tahan aja potongan cengkehnya di mulut. Jangan langsung dikunyah habis. Ditahan dulu, buat apa? Biar minyaknya melapisi rongga mulut, campur sama liur. Mungkin nanti ada rasa agak hangat atau gimana gitu, intens. Nah, itu katanya tanda eugenolnya lagi diserap lewat selaput lendir mulut. Oh, jadi diserap lewat mulut langsung ya? Oke, 30 detik ditahan. Terus setelah itu? Nah, baru deh 30 detik berikutnya dikunyah pelan-pelan sampai cengkehnya hancur semua. 30 detik tahan, 30 detik kunyah. Iya, sisanya sih terserah. Mau ditelan boleh, dibuang juga nggak apa-apa. Intinya penyerapan cepat eugenol tadi. Kapan waktu yang paling bagus buat ngelakuin ini? Ada saran nggak? Sumbernya ngasih pilihan sih, fleksibel. Bisa malam, sejam sebelum tidur. Katanya bagus buat relaksasi, tidur jadi lebih enak. Kan tidur penting tuh buat testosteron. Betul. Tidur berkualitas itu penting. Atau bisa juga pagi pas perut kosong, buat start sirkulasi katanya. Atau lagi, ya kira-kira 30-45 menit sebelum aktivitas intim gitu. Buat nambah kehadiran dan stamina. Jadi bisa disesuaikan ya, tapi ada penekanan soal konsistensi nggak? Ada banget. Justru itu ditekankan. Kuncinya itu konsisten tiap hari gitu menurut materi ini. Oke, nah selain efek langsung ke pembuluh darah tadi, ada faktor lain yang disinggung juga nggak? Kayak soal stres atau tidur gitu? Ada.
Dikaitin juga ke situ. Kan stres kronis itu bikin kortisol naik ya? Nah, kortisol ini nekan testosteron. Iya betul, hormon stres itu. Nah, cengkeh ini katanya mengandung beta-caryophyllene. Senyawa ini diklaim bisa bantu nenangin respons stres tubuh. Oh iya, gimana caranya? Sumbernya sih nggak detail banget mekanismenya gimana, tapi klaimnya gitu. Jadi, secara nggak langsung, kasih ruang buat testosteron naik lagi. Ini nyambung juga ke tidur. Nyambung ke tidur gimana? Ya, eugenol sama beta-caryophyllene itu tadi disebut bisa bikin sistem saraf lebih tenang. Tidur jadi lebih nyenyak, lebih stabil. Kan kalau tidur enak, pemulihan bagus, produksi hormon juga optimal. Oh, masuk akal sih ya. Tidur itu krusial banget. Nah, ini nih, ada satu bagian yang menurut saya paling nggak kepikiran. Hubungan antara kesehatan gusi sama fungsi ereksi. Gimana tuh ceritanya? Ini emang salah satu poin yang paling bikin wah gitu ya dari paparan dokter Kara ini. Iya kan? Kok bisa nyambung gusi sama, maaf, anunya pria gitu? Teorinya gini, kalau ada penyakit gusi yang parah, itu kayak ngebuka pintu buat bakteri masuk ke aliran darah. Waduh, bakteri masuk darah. Iya. Nah, bakteri ini bisa bikin peradangan di seluruh tubuh, merusak lapisan pembuluh darah, termasuk pembuluh darah yang penting banget buat ereksi. Iya ampun. Serem juga ya kalau dipikir-pikir. Makanya, di sini cengkeh disebut berperan lagi. Sifat antiseptik alami dari eugenol itu katanya bisa bantu netralisir bakteri jahat di mulut. Oh, jadi sambil ngunyah itu sekalian bersihin mulut juga gitu ya? Orang lebih gitu klaimnya. Ini jadi pengingat banget sih, betapa semua sistem di tubuh kita tuh nyambung ya. Dari mulut bisa ngaruh kemana-mana. Bener banget, luar biasa koneksinya. Oke, terus soal hasil nih. Ada nggak sih semacam gambaran atau timeline gitu? Kapan bisa mulai kerasa efeknya menurut sumber ini? Ada gambaran bertahap yang disajikan. Katanya sih, minggu pertama, ya mungkin perubahannya halus-halus saja. Halus gimana tuh? Kayak rasa hangat tadi, mungkin kepala lebih enteng, tidur sedikit lebih enak. Gitu-gitu aja dulu. Oke, minggu pertama. Terus? Nah, masuk hari ke-14 atau sekitar 2 mingguan lah. Klaimnya bisa jadi ada peningkatan energi. Pagi-pagi lebih segar. Bahkan, mungkin aja ereksi pagi spontan bisa balik lagi. Wah, 2 minggu udah bisa ada kemungkinan ke arah sana ya? Katanya begitu. Terus, di hari ke-30, sebulanan lah. Harapannya, ereksi udah lebih konsisten, lebih kuat. Rasa percaya diri juga ikut naik. Jadi, ya ini disajikan sebagai proses ya. Butuh sabar dan konsisten. Baik-baik. Oke, mari kita coba rangkum sedikit ya. Jadi materi dari Dr. Mohit Kara yang kita kupas ini intinya mengusulkan metode alami pakai cengkeh. Betul, kunyah cengkeh utuh 60 detik. Itu. Untuk vitalitas pria lansia, klaimnya fokus ke manfaat senyawa eugenol dan beta-caryophyllene buat sirkulasi, ngurangi dampak stres, bikin tidur lebih oke, dukung testosteron, sampai kesehatan mulut juga. Yang ujung-ujungnya tujuannya buat memperbaiki fungsi ereksi itu tadi. Nah, kenapa ini relevan buat Anda yang dengerin ya? Kalau Anda mungkin lagi cari-cari pendekatan yang alami, yang non-obat gitu ya, buat dukung vitalitas seiring bertambahnya usia. Ya, paparan ini nawarin satu opsi potensial lah. Lengkap dengan klaim mekanisme dan metodenya. Tinggal Anda pertimbangkan sendiri. Betul. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa jadi bahan renungan buat Anda. Apa tuh? Kalau memang benar ada kaitan sekuat itu antara kesehatan mulut, gusi tadi ya, dengan fungsi ereksi seperti yang diklaim sumber ini, Iya. kira-kira nih area kesehatan mana lagi ya di dalam diri Anda yang mungkin saling terkait erat banget tapi dengan cara yang nggak pernah Anda sadari sebelumnya? Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut.